Saya cuma mau bilang, saya tahu keluarga kamu di mana. Duh, kok susah banget ya dapetin taksi online. Kenapa di-cancel terus ya? Davina, Raffi, kamu belum pergi? ini saya susah banget dapetin taksi online. Ya, Oh ya wajar sih, jam segini pasti susah dapetin taksi online. iya ya. Yaudah kalau kayak gitu, kamu pergi bareng saya aja ya. Sekalian saya mau ketemu vendor. Oke? Saya ngerepotin nggak? Gak, searah. Dan gak ngerepotin sama sekali. Daripada kamu nunggu taksi kelamaan. Iya udah, boleh. Oke? Thank you. Oke. Sini, it's okay. Good morning, Raffi. Halo, Mama? halo tante, saya Davina. Cantik sekali. Saya mamanya Raffi, Sarah. Ma, ini Davina, anak Om Novan. Dia Direktur Marketing di PT Kusuma Food. Oh, anaknya Pak Novan. Saya tuh sering sekali loh ketemu sama papa kamu. Tapi saya nggak tahu kalau papa kamu punya anak yang begini cantik. Terima kasih tante. Cantik kan, Raffi? Kalian berdua cocok loh. Stop it. Lagian Mama ke kantor, kenapa nggak ngomong sama Raffi? Mama lupa tadi. Ternyata Mama ada janji sama event organizer untuk soft opening minggu depan. Jadi Mama langsung ke sini. Maaf ya nggak bilang kamu. Ya udah kalau gitu Mama tunggu di kantor Raffi aja, oke? Bentar dong, Mama masih mau ngobrol dong. Masa nggak boleh ngobrol? Hah? Davinanya harus kerja, ya, oke? Ya. Ya, Tante ngerti pasti kamu sibuk, harus kerja. Tapi Tante seneng banget loh bisa ketemu sama kamu. Bisa kenal sama kamu langsung. Yuk sayang, nanti telat. Iya Pak, ayo. Siap. Pamit dulu sama Mama, yuk. Ma, aku berangkat dulu ya. Ya sayang. Salam. Belajar yang rajin ya sayang. Iya, Ma. Putih sayangnya Mama. Iya. I love you, Ma. I love you too. Yuk, Telat lagi. Ayo, Pak. Gimana ya? Hati ya. Thank you. Dadah, Mama. Dulu Mama selalu usap kepalaku setiap aku mau tidur atau berangkat sekolah. Sejak Mama nggak ada, aku nggak pernah merasakannya lagi. Karena Mama yang nggak pernah melakukan itu ke aku. Dan hari ini, aku merasakannya lagi lewat Tante Sarah. Saya juga senang banget ketemu sama Tante. Oke. Kalau gitu Raffi pergi dulu ya, Ma ya? Oke. Ya sayang. Ya udah. Hati-hati ya kalian berdua. Saya duluan ya, Tante. Hati-hati ya sayang ya. Nanti Raffi kabarin lagi, Ma. Hati-hati. Cocok sekali sama Raffi. They're a good couple. Aku suka liatnya. Mama kamu perhatian dan supel banget ya? Baik, supel, ya atau soal kerak. Davina, saya minta maaf ya. Kalau misalnya mama saya membuat kamu tidak nyaman. Maaf. Enggak sama sekali. Mama kamu baik sekali. Baik? Ya saya setuju dia baik. Tapi cerewet banget gak sih? Namanya juga ibu-ibu. Apalagi 1 tahun belakangan ini. Dia selalu nanyain saya kapan nikah. Tapi mungkin juga karena umur saya yang sekarang sih ya, makanya ditanyain kapan nikah. Kalau Om Novan juga pasti tanyain kamu terus dong, kapan nikah? Ya, ditanyain, tapi untuk sekarang saya tidak bisa ngasih jawaban apa-apa. Loh, laki-laki yang kemarin gimana?
seperti yang saya bilang, nggak dibawa kemana-mana. Jadi fix, kalau kalian udah nggak ada hubungan lagi. Meeting sama Om Novan masih sejam lagi. Gue di ruang Jihan aja kali ya. Halo, Ya bos, saya sudah di kamu Melanie dan saya baru saja dari rumahnya. terus? Melanie-nya tidak ada, tapi hanya ada ibunya dan juga adiknya. Berarti Melanie bohong. Dia nggak pulang kampung. Kamu foto rumahnya. Foto ibunya juga. Sudah bos, dan ada juga foto adiknya. Oke. Kirim ke saya. Siap bos. Bisa dibilang, ya saya merasa lebih baik. Tapi bukan berarti rasa bersalah itu sudah hilang sepenuhnya. Tentu Pak, semuanya butuh proses. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang? Pelan-pelan saya sudah mulai bisa menerima bahwa saya pernah melakukan salah. Dan itu semua bagian dari masa lalu yang saya tidak bisa ubah. Oke, itu bagus. Penerimaan diri adalah langkah pertama yang besar, Pak. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi rasa bersalah saya ini? Berikutnya, Bapak bisa belajar untuk melepaskannya. Dimulai dari melepaskan emosi Bapak. Bagaimana caranya? Bapak bisa memakai cara yang lebih sesuai dengan kondisi Bapak. Mungkin bisa dengan cara meditasi, atau kalau Pak Novan lebih cocok untuk journaling, itu lebih bagus, Pak. Sebentar, journaling maksudnya? Di saat perasaan bersalah itu mulai menghantui, Bapak bisa menuangkannya dalam jurnal tulisan tanpa sensor. Misalkan, Bapak bisa menuliskan surat permintaan maaf kepada orang yang pernah Bapak sakiti di masa lalu. Hingga menimbulkan rasa bersalah pada diri Bapak. Tuliskan saja semua yang Bapak rasakan. Setiap kali Bapak merasa perlu untuk diungkapkan. Jadi ungkapkan saja semuanya di dalam surat sejujur-jujurnya. Maka surat itu akan membantu Bapak untuk melepaskan semuanya. Meskipun surat itu tidak benar-benar Bapak kirimkan kepada orang itu. Tapi ingat ya Pak, ini bukan proses 1-2 malam. Bapak bisa melakukannya secara bertahap. Saya optimis, pasti akan ada hasilnya. Selamat siang, Mas Fikri, Mas Miko, Mas Adit. Perkenalkan, ini Mbak Melanie, yang dimana hari ini dia akan bergabung di divisi CSR sebagai sekretaris dari Pak Sena. Halo, Halo, saya Fikri. saya Melanie. Saya Adit. Saya Miko.
Melani, Mas. Salam kenal, Mbak. Salam kenal semuanya. Mohon kerjasamanya ya. Terima kasih. Oh iya, ini untuk meja Mbak Melani. Sedangkan di ruangan sana itu ruangan Pak Sena ya. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Baik, kalau kayak gitu selamat bekerja ya Mbak. Saya tinggal dulu. Makasih ya Mbak Jen. Ya, mari. Selamat bekerja ya, Mbak. Terima kasih, Mas. Bismillah ya Allah. Semoga hari ini dan seterusnya aku bisa bekerja dengan baik di tempat baru ini. Ya, walaupun perusahaan ini masih berhubungan dengan perusahaan Pak Dipa, apalagi Mbak Jihan adalah anak pemilik perusahaan ini. Tapi semoga aja Pak Dipa nggak melakukan sesuatu yang mengganggu pekerjaan aku di sini. Amin. Mbak Melani. Ya. Ini ada berkas-berkas yang udah ditandatangani sama Pak Sena. Nanti saya minta tolong ya buat dibawain ke marketing director, buat diminta tanda tangan juga. Oke, Mas. Sekarang juga saya ke ruangan marketing director ya. Ya, saya permisi ya. Makasih ya. Ruang marketing director di mana ya? Astaga, tadi kenapa aku nggak sekalian nanya sama Mas Fikri? Ya, Mas. Kenalin, saya Melani, sekretaris barunya Pak Sena. Saya baru hari pertama kerja di sini. Kenalin Mbak, saya Galih, OB abadinya di Kusuma Food. Itu Melani. Dia kerja di sini sekarang. Mas Galih, saya mau tanya, ruang marketing director tuh lewat sebelah sana atau ke sana? Oh, marketing director? Iya. Ibu boleh lurus aja, nanti ada pintu warna coklat. Nah, di situ ada tulisannya marketing director. Itu ruangannya, Bu. Oke, makasih ya Mas Galih. Sama-sama. Hati-hati. Iya, permisi. Mari. Itu orang baru. Bapak manggil saya, Pak. Ada orang lain di sini. Nggak ada sih, Pak. Kenapa nggak jawab? Ya, minimal Bapak panggil saya, kek, Galih. Kalau nggak bisa panggil Galih, bisa panggil brother, cuy. Bisa kan? Cuy. Perempuan tadi. Karyawan baru di sini. Yang itu, Pak. Itu sekretaris barunya Pak Sena, Pak. What? Melani jadi sekretarisnya Sena? Pak, biaya urut mahal, Pak. Mari, Pak. Saya bantu. Thank you. Makasih banyak ya Raffi sudah repot-repot anterin saya sampai kantor. Sama-sama. Happy working, Davina. Gitu, hati-hati ya di jalan. Ya, thank you. Sekali lagi makasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Selamat siang. Siang. Dari mana tadi? Iya tadi dari kantornya Raffi, terus sekalian dianterin ke sini.
Mau kantor dia. Raffi, saya masuk duluan ya. Oh, ya. Sekali lagi makasih. Sama-sama, Davina. Laki-laki ini yang waktu itu datang ke rumah saya, apa dia kerja di sini? Atau dia datang untuk ketemu Davina? Kamu masih marah sama saya? Masih marah sama saya? Ngapain saya marah sama kamu? Dia tuh soal kemarin. Enggak. Kan saya udah bilang kemarin. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Nah, tapi sikap kamu beda hari ini. Beda gimana? Ya beda aja. Nggak kayak biasanya. Ya, saya profesional aja seperti biasa. Rekan kerja yang nggak ada hubungan apapun, kan? Selamat siang Pak Sena, Bu Davina. Siang, Galih. Silahkan masuk Pak, sebelah permaisurinya. Kamu lagi dekat sama Raffi. Kusuma Food lagi kerja sama perusahaan ini, Raffi. Murni bisnis atau cuman... Saya duluan ya. Davina. Pak Sena, Pak. Tunggu sebentar Pak. Kenapa? Tadi baru inget Pak, waktu Pak Sena agak masuk, Pak Dipa sempat kesini Pak. Pak Dipa ngira Pak Sena udah meninggal Pak. Dipa ngira saya meninggal? Iya bener. Tapi syukur deh Pak, kalau Bapak baik-baik aja Pak. Kalau Dipa sampai berpikir gue sudah meninggal, berarti bener. Dipa ada hubungannya dengan pelaku yang menenggelamkan mobil gue ke danau. Makasih. Sama-sama Pak. Bu Davina udah di ruangannya belum ya? Astaga, Pak Dipa. Apa dia mau ketemu sama Pak Novan atau Bu Jihan? Pak Dipa. Hai Melanie. Mau kemana? Buru-buru amat. Kamu takut sama saya? Saya tuh cariin kamu terus loh. Ternyata kamu kerja di Kusuma Food. Melanie. Pak. Kalau Pak Dipa nyari tabungan itu dan ATM itu, tabungannya sama ATM-nya sudah nggak ada Pak. Tabungannya sudah saya bakar dan ATM-nya sudah saya patahkan. Jadi saya mohon Bapak tolong jangan kejar saya lagi dan jangan cari-cari saya lagi karena barang-barang itu udah nggak ada sama saya lagi Pak. Melanie, tenang. Gak usah gugup kayak gini. Itu mau kamu bakar, mau buang di laut, atau masih kamu sembunyiin di berangkas? Gak masalah. Saya nih ada ini loh, foto bagus. Saya mau kasih lihat ke kamu. Apa Pak? Tuh.
ibu sama adik saya, Pak. Dibawa ke kampung saya. Mereka terlihat bahagia ya. Tuh. Pak Dipa, saya mohon, tolong jangan sakitin ibu dan adik saya mohon, Pak. Kan aku bilang tenang. Gak ada yang bilang mau sakitin keluarga kamu kok. Saya cuma mau bilang, saya tahu keluarga kamu di mana. Jadi jangan macam-macam sama saya.